Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zahra, NIM E 2019-1070 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter sangat berperan dalam ekonomi nasional karena mengatur beredarnya uang dan menjaga keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang, sehingga harga akan stabil dan ekonomi berjalan dengan baik. Lalu kita akan membahas tentang apa sih kebijakan moneter itu. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam ekonomi negara. Ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama kebijakan ekspansif dan yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya yaitu untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan ini diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini diambil ketika negara sedang mengalami inflasi. Lalu ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat tukar perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima yaitu memperbaiki neraca perdagangan masyarakat. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan IS dan LM. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Lalu ada beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, di mana pemerintah akan membeli obligasi kepada masyarakat. Yang kedua kebijakan diskonto, yang ketiga kebijakan cadangan kas. Lalu ada kebijakan kredit ketat, di mana di sini pemerintah akan mengurangi volume uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan dorongan moral, dan yang terakhir yaitu penyusutan tingkat suku bunga. Selanjutnya kita akan membahas tentang mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu iktisaduna, yang kedua yaitu mainstream. Yang pertama yaitu mazhab iktisaduna yang dikembangkan oleh M. Bakir As-Sordan, di mana menurut beliau kebijakan moneter itu tidak diperlukan karena sistem perbankan itu tidak memerlukan itu dan minim sekali pemakaiannya. Yang kedua yaitu mazhab mainstream, di mana tujuannya yaitu memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Lalu kita akan membahas tentang instrumen kebijakan ekonomi moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu nisbatul ikhtiyati, di mana di sini pemerintah akan melakukan beberapa strategi cadangan uang yang ada di bank sentral. Yang kedua yaitu iqna al-ma'wi, di sini sama dengan dorongan moral, agar masyarakat itu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya atau dengan bagus. Yang ketiga yaitu nisbatul iqrad. Di sini contohnya seperti pinjaman tanpa bunga. Kita memberikan bagi hasil yang setinggi-tingginya. Lalu selanjutnya ada i'adatus sanadat. Lalu ada as-suku islamiyah. Di sini yaitu menjual surat-surat berharga. Yang keenam yaitu islamic sukuk, yaitu menggunakan obligasi dengan akad-akad yang sudah diajarkan di perbankan syariah atau dalam Islam yang sesuai dengan Al-Quran. Lalu yang ketujuh yaitu al-istismar al-hukumi. Di sini sama dengan menginvestasikan. Lalu yang terakhir ada adatut tasqih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.